Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya, Pastor Glenn Latuheru, menyapa setiap teman-teman Bible and Coffee dimanapun saudara dikasih dalam Tuhan berada. Dan kembali kita akan mengambil waktu sejenak sebelum kita memulai sepanjang hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita memulai hari bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat bukti pemeliharaannya, penyertaannya, pertolongannya sempurna atas setiap kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari yang baru kami boleh nikmati bersama dengan Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Karena itu ya Bapa, pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatu, kami mau mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, bicara bagi masing-masing kami, urapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini izinkan saya membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur 33 ayatnya yang ke-9. Mazmur 33 ayat 9, firman Tuhan bilang seperti ini: sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saya ulangi sekali lagi saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 33 ayat 9, Alkitab bilang begini: sebab Dia berfirman. Allah berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar bahwa dahsyatnya, berkuasanya firman Tuhan dalam kehidupan masing-masing kita. Itu sebabnya setiap hari kita perlu mengambil waktu saat teduh sejenak bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kenapa? Karena firman Tuhan ini berkuasa. Firman Tuhan ini yang menjadi landasan hidup kita. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita masuk dalam rencana Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, kita perlu tahu bersama-sama bahwa tidak akan pernah ada firman Tuhan yang gagal, karena jaminan jelas. Tadi kita udah baca dalam Mazmur 33 ayat 9. Tuhan berikan perintah, Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dan Tuhan memberikan perintah, maka semuanya ada. Dengan demikian, betapa berkuasanya firman Allah dalam kehidupan kita, dan tidak pernah ada yang gagal dari apa yang keluar daripada perkataan Allah. Itu sebabnya di dalam Yesaya 55 ayat 11, Alkitab mencatat, saudaraku, demikian firmanku. Allah sendiri yang mengatakan demikian firmanku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan apa? Dia akan mengerjakan, melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan berhasil akan apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar bahwa penting sekali untuk kita tertanam dalam firman Tuhan. Hari-hari ini penuh dengan ketakutan. Hari-hari yang kita alami penuh dengan kebimbangan, kekhawatiran, kegentaran. Tatkala kita menjalani hari-hari hidup ini, kita perlu firman yang memantapkan iman kita. Kita perlu firman yang membutuhkan kepastian, yang memerlukan kepastian, perlu firman dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita bisa katakan langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa apa yang Tuhan katakan tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia. Apa yang Tuhan sudah firmankan dalam Alkitab akan terjadi, dan yang perlu kita lakukan adalah mengimaninya. Sama-sama bilang sama saya harus mengimaninya. Amin. Sehingga apa yang kita imani dari firman Tuhan, yang firman Tuhan katakan, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan, ujian, pergumulan, kita hanya perlu memperkatakan firman aja. Kenapa? Karena dasarnya jelas, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sehingga akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar betapa dahsyatnya firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman ini hanya bisa dimengerti oleh iman. Makanya dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga, Alkitab bilang, karena iman kita mengerti, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah.
Saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Perkataan firman hanya bisa dilihat ketika kita mulai beriman. Makanya Alkitab mencatat iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi ini sangat berkaitan, saudara dikasih dalam Tuhan. Iman timbul karena pendengaran akan firman, dan firman Kristus akan bisa kita imani, akan bisa terjadi dalam hidup kita ketika kita memakai iman. Amin, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu dari firman Tuhan pagi hari ini kita belajar bahwa ingatlah selalu, garis bawahi, ingat selalu apa yang kita pernah renungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi yang kita perlu ingat selalu adalah firman Tuhan, bukan omongan orang. Seringkali omongan orang menyakitkan, seringkali omongan orang gosipi kita, seringkali omongan orang membuat kita kecewa, seringkali omongan orang menusuk kita dari belakang, sudah dikasih dalam Tuhan. Namun gak perlu ingat-ingat itu, buat apa ngabisin memori kita ya kan? Memori kita hanya menghabiskan apa kata orang tentang kita. Itu justru hanya membuat kita lemah, justru membuat kita jatuh, justru membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Justru pakai memori kita untuk selalu mengingat apa yang dikatakan firman Tuhan. Makanya Yosua ketika akan memasuki tanah perjanjian, Allah mengingatkan kepada Yosua, renungkanlah firman Allah, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Maksudnya apa? Sehingga ketika Yosua menghadapi tantangan, Yosua menghadapi pergumulan, yang diperkatakan, yang diingat adalah firman. Amin, saudara. Jadi mulai hari ini stop ingat-ingat apa kata orang tentangmu yang menyakiti hatimu, yang mengecewakanmu. Stop ingat-ingat itu. Ingat saja terus firman Tuhan, karena firman Tuhan berkuasa. Yang kedua, sudah dikasih dalam Tuhan, kita pelajari bersama-sama dari firman Tuhan ini, bahwa pastikan kita banyak konsumsi firman. Setiap pagi saya Tuhan percayakan, sudah dikasih dalam Tuhan, membagikan firman Tuhan ini. Kenapa? Setiap pagi, setiap Senin sampai dengan Sabtu, jam 4 pagi saya bagikan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena saya menganggap ini sangat penting buat kehidupan kita. Jadi bukan hanya berita yang hari-hari ini kita dengar, namun firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita hanya dengar berita, betul kita perlu dengar berita. Namun kalau berita-berita yang kita dengar tidak didasari oleh firman Tuhan dan tidak kita backup dengan firman, maka kita timbul ketakutan, kekhawatiran, kegentaran yang akan menghampiri hidup kita. Namun kalau kita dengar firman, namun dibarengi dengan firman Tuhan, kita dengar berita, kita dibarengi dengan firman Tuhan, maka ketika kita mengalami ketakutan karena berita yang kita dengar, kita di backup oleh firman, karena kita tahu apa yang Tuhan katakan pasti akan terjadi. Saudara dikasih dalam Tuhan, mulai hari ini perbanyak konsumsi firman Tuhan. Setiap hari kita perlu baca firman, setiap hari kita perlu merenungkan firman, setiap hari kita perlu memperkatakan firman, karena firman berkuasa. Dia berfirman maka semua jadi, dia memberi perintah maka semua ada. Dan yang ketiga, yang terakhir dari firman Tuhan ini kita belajar, tidak ada satu perkataan firman Tuhan yang gagal. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita perlu imani akan hal ini. Kenapa? Karena segala yang dikatakan firman Tuhan pasti akan terjadi. Bagian kita cuma satu, trust Him, percaya kepadanya. Sehingga ketika kita percaya kepadanya, tidak ada perkara yang mustahil untuk Dia kerjakan. Tugas kita cuma percaya apa yang firman Tuhan sampaikan, itu yang akan terjadi. Tugas kita cuma percaya apa yang firman Tuhan sampaikan, itu yang pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Sehingga janjinya ya dan amin. Alkitab jelas katakan, Yesus sendiri jelas katakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan hari ini kita belajar, kita ingat firman Tuhan berkuasa, firman Tuhan dahsyat, firman Tuhan perlu kita konsumsi, dan firman Tuhan harus kita ingat setiap saat. Itulah yang menjadikan kita tetap kuat tatkala kita menjalani kehidupan hari-hari ini. Itulah yang membuat kita tetap semangat tatkala ada orang yang mulai mengintimidasi kita, sehingga akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat. Saya berdoa sehingga teman-teman Bible and Coffee yang terus menyaksikan dan terus diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang setiap hari dibagikan, boleh tetap kuat dan tertanam dalam firman, sehingga akhirnya kita percaya apa yang kita lihat tidak bisa mempengaruhi iman kita, karena iman kita hanya tertuju kepada Kristus yang berfirman. Apa yang Dia katakan pasti terjadi, apa yang Dia perintahkan itu yang pasti ada. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, kami dibekali, kami ditolong Tuhan untuk kami mengerti bahwa segala yang kami lihat saat ini terjadi dari apa yang tidak kami lihat
oleh karena perkataan firman-Mu. Karena itu biarlah hari-hari hidup kami dipenuhi dengan firman. Hari-hari hidup kami tetap terus ditanam oleh akar yang kuat, dasar yang kuat, yakni firman Kristus. Bapa, hamba berdoa sehingga teman-teman Bible and Coffee yang mengambil waktu untuk ambil renungan pada pagi hari ini, mereka tetap terus mendasari hidup mereka dengan firman. Setiap hari Tuhan berikan kami hati yang haus lapar akan firman-Mu, sehingga hari-hari hidup kami dikuatkan, hari-hari hidup kami mengalami lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Haleluya. Tetap renungkan firman Tuhan. Karena apa yang dikatakan Tuhan, tidak ada yang gagal. Tuhan Yesus memberkati kita.